Lantai 3, Gedung BNN. This is CNS Corner. Halo Sobat Cegah, CNS Corner Podcast kembali lagi hadir. Sekarang ada Ilham dan ada Mbak Eko. Halo Mbak Eko. Biasanya sama Ayah, sekarang sama Mbak Eko. Mbak Eko adalah penyuluh narkoba ahli muda, Deputi Bidang Pencegahan. Yang kali ini kita akan seru-seruan di CNS Podcast. Dan juga ada tamu spesial yang udah cantik, yang udah semangat untuk interview kita kali ini. Langsung aja ada. Ini narasumber kita ada Mbak Vina Catur Rinata, psikolog klinis ahli Madya, Balai Besar Rehabilitasi. Halo Mbak. Halo Mbak Vina. Halo sahabat cegah. Jadi kita mau wawancara sama Mbak Vina selaku psikolog juga ya, dan mungkin Mbak Vina sekarang boleh relax dulu, terus kita mau nanya gimana tadi perjalanan ke CNS Radio, apakah ada drama-drama atau enggak nih hari ini? Alhamdulillah sih lancar ya. Lancar ya. Alhamdulillah lancar, masih Ilham karena masih menunggu setelah makan sih, jadi sempat makan dulu. Sempat makan dulu. Oke. Dan perjalanan pun nggak ada masalah. Oke, terus boleh nanya sedikit nih ya tentang personalitinya Mbak Vina nih. Mbak Vina kan sebagai psikolog klinis ya di Balai Besar Rehabilitasi. Itu tuh biasanya kegiatannya, terus kerjaannya di Babes tuh kayak gimana sih? Kerjaan di Babes sehari-hari ya, karena sebagai psikolog pastinya menangani klien ya. Jadi kita melakukan assessment, kita ketemu untuk konseling, untuk terapi, kemudian ketemu juga dengan keluarga, pasangan dari klien, kemudian memberikan edukasi. Ya itu sih seputar itu ya. Oke. Jadi berpapasan langsung sama klien ya, yang pastinya ya. Oke deh, langsung kita mau nanya-nanya seputar kegiatan dan juga tema kita kali ini. Dan sebelum kita masuk ke tema, Mbak Eko mau menjelaskan informasi dulu nih ya, biar langsung nyambung sama tema kita hari ini. Oke. Jadi Sobat Cegah, hari ini di podcast CNS Corner kita akan mengangkat isu tentang resiliensi ya, atau ketahanan diri anti narkotika, khususnya untuk menjaga kesehatan mental ya, khususnya nih buat anak-anak remaja nih yang sekarang ini kan problematikanya banyak yang mengarah ke kesehatan mental. Nah ini kita akan mengulas pada kesempatan hari ini apa sih resiliensi itu, kemudian upaya-upaya apa sih yang perlu ditingkatkan untuk remaja agar mereka memiliki ketahanan diri yang tinggi terkait tentang penyalahgunaan narkotika. Nah, mungkin di awal ya, jadi berdasarkan data nih ya, Mbak Vina, jadi kalau berdasarkan data dari penelitian BNN itu, angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia ini kan cenderung ada kenaikan ya. Di tahun 2019, tahun 2021 dan 2023 itu tercatat kenaikan di usia 15 sampai 24 tahun, di mana usia-usia itu adalah usia remaja gitu kan, usia anak sekolah nih Ilham, anak SMP, SMA dan mahasiswa ya. Nah dari data tersebut menunjukkan bahwa ternyata remaja itu sangat rentan gitu kan, karena rentan untuk penyalahgunakan narkoba. Nah, dari beberapa penelitian juga kita dapatkan ya data bahwasannya penyalahgunaan narkotika itu ternyata memiliki resiliensi atau ketahanan diri yang rendah. Itu gimana tuh? Kita tanya nih ke Mbak Vina nih sebagai psikolog nih ya, yang pastinya lebih tahu tentang hal ini. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan resiliensi itu? Terus kenapa sangat berpengaruh nih Mbak untuk ini tadi ya, terhadap perilaku penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Oke, baik. Ya memang tema resiliensi ini ya memang sedang banyak gitu dibicarakan, terutama kaitannya dengan kesehatan mental. Dan karena kita fokus pada penggunaan narkoba gitu ya, kita coba hubungkan dengan penggunaan narkoba. Nah kalau dari definisinya gitu ya, pengertian resiliensi itu sendiri, resiliensi itu adalah suatu kemampuan yang terkait dengan fleksibilitas individu dalam menghadapi stresor atau menghadapi masalah dalam kehidupannya dia. Nah, ini terkait juga dengan coping atau penyelesaian masalah yang dia gunakan gitu, apakah efektif atau tidak efektif. Kemudian juga apakah dia bisa setelah dia menghadapi masalah, dia bisa back to normal gitu, dia bisa berfungsi normal kembali, atau dia sulit untuk keluar dari masalahnya itu gitu. Nah itu kurang lebih tentang resiliensi.
Oke, berarti itu definisi dan apa sih Gambaran. gambaran kecil gitu ya. Nah, mungkin Mbak Vina bisa cerita sedikit nih ya. Mungkin di luar sana tuh mungkin orang tua ya, teman-teman sebaya pengen tahu ciri-ciri dari apa resiliensi itu seperti apa dan yang rendah ya khususnya ya. Dan apakah resiliensi ini memang mempengaruhi mental remaja untuk saat ini? Ya, kalau kita ingin tahu gitu ya ciri-ciri individu atau remaja seperti apa sih yang kategorinya itu resiliensi rendah, biasanya kalau dia lagi ngadepin masalah, itu dia berlarut-larut di dalam masalah itu. Oke. Gitu ya. Jadi bisa jadi dia berpikir sebagai sudut pandang victim gitu ya. Sehingga dia cenderung pesimis, dia cenderung berpikir negatif dalam melihat sebuah situasi gitu ya. Kemudian juga cenderung untuk mudah depresi atau cemas, dan misalnya kan kita sehari-hari ini kan kita pasti ada daily stress ya. Macet gitu aja itu kan bikin stres ya untuk kita. Banyak banget lah yang bikin Iya, atau stres kita ya tiap hari misalnya ya. ada tugas baru gitu ya di iya. pekerjaan gitu. Kalau kita masih belum siap gitu, itu kan juga stres, dan itu kan sebenarnya normal. Jadi mayoritas orang-orang tuh bisa melewati itu dengan baik, walaupun ada keselnya, ada capeknya gitu, tapi bisa melewati. Nah, mereka yang resiliensinya rendah itu biasanya sulit untuk kemudian menghadapi itu dan menyelesaikannya. Jadi mereka mudah terbebani dengan yang sebenarnya itu daily stress yang normalnya tuh orang bisa melewati itu gitu. Kemudian apalagi mereka juga cenderung mencari jalan keluar yang beresiko, misalnya dengan make narkoba gitu ya. Karena yang tidak bisa emosional. menyelesaikan Betul. masalahnya tadi ya. Betul. Atau yang justru menambah masalah baru gitu. Itu sih contohnya. Oke, Oke. jadi resiliensi itu tadi ini ya, artinya kalau saat seseorang ya atau misalnya remaja itu mendapatkan masalah tapi dia tidak bisa menghadapi masalah itu gitu ya. Jadi lebih akhirnya malah mencoba hal yang salah gitu ya. Misalnya salah satunya karena dia tidak bisa mengatasi itu tadi ya, stres, akhirnya dia salah satu pelariannya mungkin ya gitu. Itu adalah misalnya lari ke narkoba. Nah, oke, berarti kalau seperti itu remaja perlu banget nih ya untuk ditingkatkan dikasih pengembangan keterampilan ya untuk dalam hal resiliensi ini ya seperti itu. Nah, kira-kira resiliensi bisa diajarkan nggak sih atau bisa dilatihkan nggak sih Mbak Vina nih untuk remaja nih? Iya, resiliensi ini kan konsep yang sebenarnya bisa di breakdown lagi ya ke dalam ke dalam skill-skill yang lebih bisa diajarkan. Misalnya yang pertama adalah asertif tadi ya, asertif. Kemudian kita bisa melatih komunikasi. Kita bisa melatih asertif dia untuk berani menyampaikan apa yang dia rasa misalnya. Kemudian kita juga bisa mengajarkan dalam bentuk decision making dia, pengambilan keputusan. Keputusannya ya. Kemudian problem solving juga bisa kita ajarkan. Banyak lagi ya, keterampilan menolak gitu ya. Dan lain sebagainya. Jadi bisa sekali untuk diajarkan. Ini juga nih soal di garis bawahi ya, kemampuan menolak, karena nih remaja saat ini juga aku perhatiin ya Mbak Vina ya, orang kan yang nggak enakan atau people pressure, jadi mau nolak tapi temen, jadi mau nggak mau harus yaudah deh karena gitu temen ya Mbak Eko ya, jadi mau nggak mau gitu suka ngiyain, takut nggak ditemenin atau takut dijauhin, bahkan dibully karena menolak hal tersebut. Mungkin kita nih sebagai orang yang melihat bahwa oh dia nih resiliensinya rendah, terus juga sebagai orang tua atau mungkin teman sebayanya, mungkin hal pertama nih yang mungkin kita bisa lakukan untuk membantu dia menyadarkan diri bahwa resiliensi jangan terlalu rendah, atau kita menyadarkan dia bahwa ayo jangan terlarut-larut dalam masalah gitu. Ini untuk orang tua ya? Iya, untuk orang tua, kitanya gitu. Atau kita, untuk orang dewasa gitu ya. Kan kita perlu menyadari ya bahwa remaja ini kan dalam fase perkembangan di mana pengaruh peer-nya itu sangat kuat, ya kan? Kemudian keingintahuannya besar, eksperimenter dia. Mereka itu adalah best eksperimenter gitu ya. Betul. Kemudian, iya betul. Tapi secara otak mereka belum
seimbang Oke. antara rasional dengan emosional gitu, sehingga yang paling penting adalah perlunya pendampingan ya kan, diarahkan mereka dan dengan energi yang besar mereka butuh wadah ya kan, butuh wadah untuk energinya itu diarahinnya kemana nih gitu. Jadi kita perlu menyediakan sarana untuk mereka mereka mengekspresikan diri, mereka mengasah bakat potensinya dia. Kemudian juga kita perlu tadi yang pertama sekali bisa dilakukan bisa di lingkup keluarga adalah komunikasi. Diajarkan untuk mereka punya ruang, mereka bisa bercerita, itu aja dulu, bercerita, menceritakan masalahnya. Kemudian ketika ada masalah mereka diarahkan untuk memikirkan bagaimana solusinya sendiri gitu. Jadi jangan kita yang mengarahkan solusinya gitu ya, mereka diajak berdiskusi kira-kira gimana nih cara solusinya yang baik. Mereka diminta untuk mempertimbangkan plus minusnya apa, itu udah bagian dari decision making. Berarti berarti kan tadi kemampuan komunikasi ya itu harus dilatih ya, Mbak, berarti ya, karena agar si remaja bisa bilang tidak tadi kan ya, itu harus kita latih dari orang tuanya sendiri, juga harus memberi dukungan ya, memberikan kesempatan ya untuk melatih keterampilan berkomunikasi. Nah, kalau untuk tipe-tipe anak yang pemalu nih kayak gitu gimana tuh ya, Mbak? Atau yang sekarang nyebutnya introvert Betul. nih, gitu kan, nggak males ngomong gitu kan. Itu gimana nih ya, Mbak, untuk menghadapi mereka biar melatih komunikasinya dia, atau public speaking lah yang mesti istilahnya kayak gitu. Sebenarnya kan anak ini kan dipengaruhi juga ya sama situasi, sama orang-orang di sekitarnya. Kemudian reaksi dia pasti juga karena ada aksi dari apa yang dekat dengan dia. Jangan-jangan anak ini pemalu, pendiam, tertutup karena orang dewasa di sekitarnya tidak memberi kesempatan dia untuk banyak berbicara gitu. Atau misalnya karena kita sudah melihat misalnya dia kayak lebih pasif nih, tapi akhirnya itu jadi membuat kita ya udah, karena dia pasif ya udah kita bantu untuk dia kita yang ngomong, tapi kan itu jadi malah membuat permanen sifatnya tadi gitu, sehingga kita perlu tetap mendorong dia untuk aktif berbicara. Biasanya sih ini karena kepercayaan diri juga nih biasanya, jadi meningkatkan kepercayaan diri dia dulu, coba diarahkan dia untuk mengenali apa sih hal positif dari diri dia yang membanggakan untuk dia misalnya. Dari situ nanti dia akan dengan sendirinya lebih berani untuk berbicara, untuk menampilkan dirinya dia, gitu. Dan ketika dia melakukan itu ya kita puji, kita berikan penghargaan, gitu ya. Kita berikan dia perasaan akhirnya dia senang ketika dia berbicara, itu orang tuh responnya positif. Gitu ya. Betul. Oke. Itu Bisa juga ya. Dan aku lumayan tertarik nih Mbak Eko nih ya, concern juga sama resiliensi remaja, karena sekarang kan ya orang tua kan coba deh aku mau nanya dulu sama Vina, tools ya, orang yang paling terpenting itu kan keluarga atau orang tua ya untuk berkomunikasi. Sedangkan kasus narkoba itu kebanyakan ya itu kan karena broken home ya Mbak Eko ya. Ada beberapa broken home, dan maksudnya dari broken home mereka menutup diri. Terus belum lagi Indonesia itu ranking keberapa tentang fatherless, ya kan, tentang kurangnya peran ayah atau mungkin ibu dan segala macam ya. Dan apakah maksudnya itu berpengaruh sangat kuat sekali dalam rendahnya realisasi remaja saat ini, atau sebenarnya ada tools lain selain orang tua gitu? Sebenarnya sih bisa juga keluarga yang tidak broken home pun anaknya bisa tumbuh tidak dengan resiliensi rendah. Ketika itu tadi terlalu dimanjakan. Ya, karena sebenarnya kita membentuk resiliensi itu justru dengan cara dia berani menghadapi masalahnya sendiri, merasa tidak nyaman dengan situasi, dan dia berpikir sendiri gimana caranya supaya dia keluar dari situasi tidak nyaman itu. Tapi kalau kita memanjakan, bisa kebayang nggak sih, kita pasti akan membantu, fasilitasi, nggak boleh dia sampai nggak nyaman ya kan. Akhirnya resiliensinya jadi rendah. Ketika ada masalah, stresor, dia kurang kuat mentalnya, ya kan? Dia karena kita juga perlu mengajarkan ketika kamu ingin sesuatu, usaha dulu.
Oke. Ketika kamu mau sesuatu, proses dulu. Itu juga bagian dari membangun resiliensi. Belajar untuk menunda keinginan dia, bahwa dia harus ada effort untuk dia dapat sesuatu, itu juga bagian dari membangun resiliensi. Itu kalau dari keluarga ya yang bisa dilakukan. Berarti Jadi, enggak ini ya, pengasuhan ya. juga betul. berpengaruh ya, peran penting ya untuk membentuk anak punya resiliensi tinggi Betul. atau rendah gitu. Oke nih, sekarang kalau yang berhubungan dengan mengelola emosi gitu kan. Jadi ada beberapa nih ya, misalnya ke anak-anak yang punya resiliensi rendah itu kan dia juga tidak mudah untuk dalam mengelola ya, atau meregulasi emosinya dia. Nah, itu gimana tuh Mbak? Maksudnya biar si remaja itu tadi yang tidak bisa meregulasi diri itu punya kemampuan dalam melakukan regulasi dirinya. Sebenarnya ini terkait sama yang tadi saya sampaikan tuh, belajar menunda keinginan. Mereka yang menggunakan narkoba ini biasanya mereka mencari emosi positif. Ya kan, kalau ada masalah pokoknya dia mau moodnya bagus dulu deh, happy dulu, nggak mau bad mood, nggak mau marah, nggak mau kesel gitu kan. Nah, berarti kan mereka cenderung ketika ada hal yang membuat emosi mereka negatif, pelariannya adalah yang instan, yang segera bisa merubah mood gitu. Nah, sehingga yang pertama adalah kita ajak atau kita latih dia untuk belajar menunda keinginan dia, tidak instan gitu. Bahwa sesuatu yang tidak nyaman itu bukan berarti harus segera dihilangkan sampai dia melakukan hal yang beresiko kan gitu ya. Itu yang pertama adalah menunda keinginan. Kemudian juga meregulasi emosi. Sebenarnya dengan kita tadi komunikasi ditingkatkan, dia kan jadi punya ruang ya untuk ventilasi emosi. Keselnya tuh jadi tersalurkan dengan positif, ngobrol gitu kan, curhat gitu kan, doang gitu, atau diarahkan olahraga, atau hobi gitu. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya bisa merubah kondisi emosi dengan cara yang positif, tapi karena mereka tidak terbiasa atau dibiasakan, akhirnya mereka carinya yang instan. Itu kan sebenarnya pola harian, pola sehari-hari, habit ya, gitu. Olahraga, kemudian termasuk juga cari teman sebanyak-banyaknya. Kalau mereka cuma berteman dengan circle yang itu-itu aja dan ternyata itu tidak banyak memberikan input yang positif, ya akhirnya mereka juga tidak punya banyak ide-ide aktivitas positif juga kan yang masuk. Jadi lingkungan punya pengaruh juga. Besar gitu sekali, ya. apalagi untuk remaja ya. Oke, jadi Ilham garis bawah ventilasi komunikasi yang apa sih yang harus diungkapkan juga sama remaja, jangan sampai mereka diem terus masalahnya berlarut-larut, akhirnya kitanya juga nggak tahu ya. Aduh, oke, mungkin terakhir nih Mbak Vina ya, pesan untuk kita semua deh. Kita semua tuh ada orang tua, terus guru, terus kita nih ya sebagai remaja sendiri gitu. Kalau kita mah udah nggak remaja. Oh iya, ya maksudnya semua selingkup itu untuk meningkatkan resiliensi itu, terus juga bisa bersinar atau bersih dari narkoba. Ya, jadi sobat cegah, nah karena ini temanya kan resiliensi remaja ya, jadi kalau kita punya orang terdekat, misalkan keluarga atau misalnya teman gitu yang usia masih remaja, kita perlu tahu juga bahwa mereka berkembang, bertumbuh itu pasti dipengaruhi juga oleh kita-kita juga gitu loh. Nah, hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan kontribusinya adalah komunikasi. Menanyakan kabar mereka, mendengarkan ketika mereka bercerita, dan memberikan safe space ya, artinya ruang yang aman untuk mereka mau cerita. Jadi jangan sampai mereka udah cerita, kita langsung ambil alih dengan kasih ceramah, nasihat, sampai akhirnya mereka nggak mau cerita ke kita, malah cerita ke teman-teman yang ternyata pengaruhnya buruk gitu untuk mereka. Itu paling pesan saya itu komunikasi. Oke, komunikasi yang paling penting ya Sobat Juga ya. Dan terima kasih nih Mbak Vina udah udah kasih insight banyak banget nih ya soal resiliensi dan juga komunikasi yang baik untuk remaja. Ketemu lagi kita nanti di CNS Podcast selanjutnya. Kita akan dengan narasumber yang luar biasa lainnya. Sampai jumpa and see, bye-bye.